Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara penyakit yang menimpa seorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, bahkan menimpa manusia secara umum, adalah penyakit futur. Futur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, adalah al-kaslu wat tarahi ba'dal jiddi wan nasyat, adalah kondisi malas dan menunda-nunda sebelumnya, padahal dia adalah seorang yang rajin dan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia adalah seorang yang rajin ke masjid, akan tetapi kini dia tak lagi terlihat di masjid. Dahulunya dia adalah orang yang banyak bersedekah, akan tetapi kini 1 rupiah pun tak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia adalah orang yang sering mendatangi majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu dia datangi. Akan tetapi kini jasadnya tak lagi terlihat di majelis ilmu. Dahulunya dia adalah seorang yang senantiasa memelihara anggota tubuhnya untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekarang sunnah itu sedikit demi sedikit mulai terkikis dari dalam dirinya. Dia telah tertimpa futur, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kita perlu tahu ada beberapa kaidah yang disusun oleh para ulama sehingga seorang itu bisa menyikapi futur dengan sikap yang benar. Yang pertama, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, futur merupakan tabiatul insan. Futur, kemalasan setelah sebelumnya rajin, merupakan tabiat yang hinggap atau yang akan ada pada diri manusia. Dia tidak mungkin tidak ada. Pasti seorang itu akan malas, akan datang malas, akan datang saatnya dia berleha-leha. Karena itu merupakan tabiatul insan, tabiat seorang manusia. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Fatakhallulul fatarat lis-salikina amrun lazimun la budda minhu." Masuknya futur ke dalam diri seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang lazim, mau tidak mau ada pada diri seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada hamba yang tidak terkena futur, maka dia adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyifati malaikat, "Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan di sisi Allah lah dan milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di sisinya yaitu malaikat, la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun, tidak pernah
sombong di dalam beribadah kepada Allah dan tidak pernah capek untuk beribadah kepada Allah. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu senantiasa bertasbih, menyucikan Allah siang dan malam dan tidak pernah futur. La yafturun, tidak pernah malas, terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada hamba yang demikian, pasti dia adalah malaikat. Adapun manusia, mau tidak mau, dia akan tertimpa yang namanya futur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaidah yang kedua yang perlu diketahui seseorang sehingga dia benar di dalam menyikapi futur, bahwasanya hati manusia, meskipun dia adalah hati yang bersih, hati yang tidak dicampuri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang namanya hati itu berpotensi untuk berbalik arah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, "Innama summiyal qalbu litaqallubihi." Sesungguhnya dinamakan al-qalbu, dinamakan dengan hati, kalbu. Kenapa? Litaqallubihi, karena seringnya dia bertaqallub, berubah-ubah, berbolak-balik. Makanya dinamakan dengan qalbu karena dia taqallub, berubah-ubah. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqah fi asli sajarah. Sesungguhnya perumpamaan hati seorang manusia itu bagaikan bulu burung yang tergantung di dalam batang pohon, yuqallibu harrih, yang diombang-ambingkan rih, dhahran li batnin, dibolak-balikkan atau diombang-ambingkan oleh angin. Itulah kondisi atau hakikat kondisi hati seorang manusia. Dia berpotensi untuk berubah-ubah. Meskipun hatinya adalah hati yang bersih, tidak aman dari yang namanya berubah dari keistiqomahan menjadi maksiat. Kaidah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kepada kita bahwasanya iman seorang hamba itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dia bertambah dengan bermaksiat kepada Allah, atau dia bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya seorang mukmin itu ketika disebutkan, ketika dibacakan ayat Allah, maka hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepadanya, maka imannya akan bertambah. Ini dalil bahwasanya iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Karena sesuatu yang bertambah pasti dia akan berpotensi untuk berkurang. Jika iman itu bertambah dengan bacaan Al-Quran, maka iman juga akan berkurang dengan menghajar Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Kaidah yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya keistiqomahan hati dengan upaya ibadah-ibadah yang dia lakukan adalah merupakan perkara yang sulit. Saya ulangi, istiqomahnya hati seseorang dengan upayanya, dengan usahanya mencari ibadah yang sangat banyak atau bermacam-macam ibadah dia kerjakan, maka hati itu akan tetap sulit beristiqomah. Amrun muta'adzir, kata para ulama, merupakan perkara yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seseorang. Oleh karenanya, pada suatu hari, Hamdalah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ketika melihat Hamdalah, beliau bertanya kepadanya, "Ma bika ya Hamdalah?" Ada apa denganmu wahai Hamdalah? Maka Hamdalah pun menjawab, "Nafaqa Hamdalah." Wahai Abu Bakar, Hamdalah telah berbuat kemunafikan. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar kaget. Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hamdalah? Hamdalah pun menjelaskan kenapa dia menyebut dirinya telah berbuat kemunafikan. Kata Hamdalah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar." Ketika
kita, wahai Abu Bakar, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Maka saat itu seakan-akan kita melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kita sendiri. Faida kharajna min indihi, akan tetapi ketika kita keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asafnal azwaj wal aulad wad dhai'at. Akan tetapi ketika kita pulang ke rumah, sudah nggak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, kita pun dibuat lalai oleh istri-istri kita, oleh anak-anak kita, oleh perkara-perkara duniawi yang lainnya. Berbeda ketika kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanasina katsiran, maka kita seakan-akan lupa kalau surga dan neraka itu ada, wahai Abu Bakar. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq pun setuju dengan pendapat Hanzalah bahwa dia telah berbuat munafik. Kalau kayak gitu, saya juga telah berbuat kemunafikan. Maka mereka berdua pun segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah, wahai Rasulullah, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa engkau wahai Hanzalah? Hanzalah pun menjelaskan sebagaimana penjelasannya kepada Abu Bakar, nakunu indaka, ketika kami bersamamu, seakan-akan kami melihat surga dan neraka ada di depan mata kami. Faida kharajna min indik, tapi ketika kita keluar darimu, asafnal azwaj wal aulad wad dhai'a. Ketika kita keluar dari sisimu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu tak pernah kita ketahui. Kita dibuat lalai oleh istri-istri kita, anak-anak kita, dan perkara-perkara duniawi yang lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, intadumuna ala ma takununa indi lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wahai Hanzalah, seandainya kondisimu ketika tidak bersamaku itu sama persis dengan kondisimu ketika bersamaku, niscaya engkau akan dijabat tangani oleh para malaikat di tempat tidurmu dan di jalan-jalanmu. Akan tetapi sa'atan wa sa'atan, akan tetapi wahai Hanzalah, ada di mana saat seseorang itu malas, ada di mana saat seseorang itu ingat Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula saat di mana dia lupa dan lalai oleh perkara duniawinya dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, futur pasti datang. Kita tidak diminta untuk menghilangkannya dari diri kita. Yang perlu kita perhatikan ketika futur datang adalah meminimalisir kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh futur yang masuk pada jiwa kita. Mujahid rahimahullahu ta'ala pernah meriwayatkan bahwa para sahabat pernah berbicara tentang bekas budak Abdul Muttalib, yang mana dia adalah seorang yang rajin mengerjakan sholat malam, semalam suntuk dan tidak tidur, dan dia adalah seorang yang rajin di dalam berpuasa setiap hari tanpa ada jeda, tidak berpuasa. Dia setiap harinya berpuasa dan setiap harinya sholat malam tidak tidur. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkomentar, lakin ana anamu wa usolli wa asumu wa uftir. Akan tetapi aku, kata Rasulullah, aku ini adalah seorang yang sholat dan tidur. Aku juga berpuasa, aku juga berbuka puasa. Faman iqtada bi fahuwa minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Inna likulli amalin syarrah wa fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki syirrah, masa semangat, dan fatrah, masa futur, masa kemalasan. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla. Barang siapa yang fatrahnya, masa futurnya diarahkan kepada perkara yang bid'ah, maka dia telah sesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya,
masa malasnya dia arahkan kepada yang sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tadi, bekas budaknya Abdul Muttalib tadi, bukan seseorang yang berbuat perkara baru di dalam agama. Dia sholat malam, dia berpuasa. Akan tetapi ternyata sholat malamnya dan puasanya tidak dikerjakan sebagaimana petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menyebutnya faman kanat fatratuhu ila bid'ah. Barang siapa yang masa futurnya menuju kepada kebid'ahan, maka dia telah sesat. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riwayat yang hampir sama menceritakan 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahli ibadah yang datang kepada azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada istri-istri Nabi. Mereka bertiga ini menanyakan tentang bagaimana sih ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Setelah dikabarkan bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para istri-istri beliau, maka 3 orang ahli ibadah tadi pun menganggap seakan-akan amalan Nabi ini sedikit. Aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mana posisi kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Kalau Nabi itu beramal demikian karena dia sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Adapun kita masih kurang ibadahnya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ama ana fa usolli wala anam." Aku akan terus sholat malam dan tidak akan tidur. Orang yang kedua mengatakan, "Asumu wala uftir." Aku akan puasa terus dan tak akan pernah berbuka. Orang ketiga mengatakan, "A'tazilun nisa wala atazawwaj abadan." Aku akan menghindari wanita dan aku tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Mendengar perkataan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kaliankah yang telah berkata demikian dan demikian? Benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Ama ini usolli wa anam." Adapun aku sholat dan aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahmah. Alhamdulillahil malikil jalil wa syukru lahu ala ni'amihil musbighati wa fadlihil jazil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikaha syahadatan tunji qailaha min haulil yaumil thaqil wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila aqwamis sabil wad da'i ila Allah bi awdahi hujjatin wa abyani dalil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumir rahili amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa futur mau tidak mau akan hinggap pada diri kita, maka kita perlu tahu ketika nanti futur itu ada pada diri kita, apa saja obat yang dapat menghilangkan rasa futur tersebut. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-amalu biqadril mustata'. Beramallah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Jangan berlebih-lebihan di dalam beramal. Baca Quran sehari 5 juz, berlangsung selama sepekan, kemudian pekan kedua tidak baca Al-Quran lagi. Ini merupakan perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, 1 hari 1 atau 2 halaman, akan tetapi dijalankan secara konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang sedikit, akan tetapi dikerjakan secara kontinu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Beramalah kalian
sesuai batas kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan. Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis juga pernah diceritakan bahwa beliau memasuki masjid, kemudian mendapati ada tali yang dibentangkan antara dua tiang. Mamdudun baina sariyatain, dibentangkan antara dua tiang. Beliau bertanya, ini tali buat apa? Sahabat pun menjawab, ini tali punyanya Zainab, wahai Rasulullah. Ketika beliau sholat, sudah capek, maka beliau pun bersandar kepada tali tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada sahabat, "Hullu, lepaskan tali ini. Beribadahlah kalian ketika semangat itu datang pada diri kalian, dan janganlah bebani diri kalian." Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan amalan seseorang agar tidak berlebih-lebihan mengerjakan amalan di atas batas kemampuannya, sehingga menjadikan dia nantinya dikhawatirkan justru tidak akan beramal dengan amalan tersebut di lain waktu. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, di mana beliau pernah mampir di saudaranya yaitu Abu Darda. Ketika mengunjungi rumahnya, beliau mendapati istrinya, istri Abu Darda, dalam keadaan kucel. Maka Salman pun bertanya, ada apa wahai Ummud Darda? Ada apa dengan kondisimu wahai Ummud Darda? Ummud Darda pun menjawab, sesungguhnya saudaramu Abu Darda itu adalah orang yang tidak butuh dengan dunia. Dia lebih perhatian dengan amalan-amalan akhiratnya. Maka mengetahui hal tersebut, Salman pun membuat makanan, kemudian disuguhkan kepada Abu Darda. Abu Darda pun tidak mau karena dia sedang berpuasa. Salman meminta, sesungguhnya aku tidak akan makan makanan ini sampai engkau juga makan wahai Abu Darda. Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya dan makan bersama Salman. Di malam harinya, Abu Darda ingin langsung mengerjakan sholat malam. Kemudian Salman pun meminta agar Abu Darda tidur terlebih dahulu. Abu Darda pun tidur. Setelah tidur bangun lagi pengen sholat malam, disuruh tidur lagi oleh Salman. Kemudian di akhir malam, Salman bangun dan membangunkan Abu Darda, meminta dia untuk sholat malam. Sekaranglah waktunya untuk sholat malam, wahai Abu Darda. Kemudian Salman pun berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa, wa li jasadika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa. Sesungguhnya wahai Abu Darda, Rabbmu itu memiliki hak, tubuhmu itu memiliki hak, dan istrimu juga memiliki hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah hak tersebut kepada setiap yang berhak untuk menerimanya. Mendengar hal tersebut, Abu Darda pun mengeluh kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun membenarkan sikap Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, obat agar kita terhindar dari kefuturan adalah at-ta'ahud bil iman, senantiasa mengecek kondisi keimanan. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu, sesungguhnya termasuk tanda kefakihan seseorang adalah dia berusaha untuk mengecek kondisi imannya. Wa ma naqasa minhu, dan dia mengecek kapan imannya itu turun. Wa min fiqhil abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yantaqis, dan di antara kefakihan seorang hamba adalah dia tahu bahwa jiwanya itu sedang naik imannya atau sedang turun imannya. Wa anna min fiqhir rajul an ya'lama nazaghatis syaitan anna ta'tihi, dan di antara kefakihan atau tanda kefakihan seorang hamba adalah dia tahu perkara-perkara yang ini merupakan bisikan setan kepadanya. Terkadang seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu sebenarnya ini adalah bisikan syaitan. Maka ketika dia tahu, hendaknya dia lawan. Kata Abu Darda, min fiqhil abdi, ini merupakan tanda kefakihan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara melawan kefuturan adalah ikhtiyarus sohbah as-salihah, dengan memilih teman-teman yang soleh. Kita boleh berkawan dengan siapa saja, akan tetapi kalau bersahabat itu hendaknya memilih orang-orang yang senantiasa memperhatikan agama mereka. Karena seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Al-mar'u ala dini khalilih,
falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu bergantung terhadap agama temannya, maka hendaknya dia memilih dengan siapa dia berteman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kefuturan merupakan perkara yang tidak mau pasti akan ada. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, dan apabila kefuturan itu datang hendaknya kita lawan semampunya sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر.